Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berjumpa kembali walaupun di dalam sosial media, dan itu merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tadi silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu tentang kebahagiaan sejati menurut Islam. Jadi kita akan membaca atau meninjau kembali ya mengenai tentang kebahagiaan sejati menurut Islam seperti apa. Ya. Kebahagiaan sejati menurut Islam terletak pada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan sejati itu menurut Islam apa di situ kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang sejati. Karena seseorang itu tentunya makhluk menghadapi yang namanya kesedihan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memang yang tidak pernah tergantung kepada makhluknya. Dialah yang maha bahagia. Maka jikalau ingin bahagia, memiliki kebahagiaan sejati, maka senantiasa bergantung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ketenangan hati. Jadi kebahagiaan sejati menurut Islam itu terletak pada ketenangan hati. Jikalau hati yang sudah tenang, maka raga dan juga tindakan kita akan menjadi tenang. Selanjutnya dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Senantiasa kita menjalani kehidupan tentunya jangan pernah terlepas dari pedoman dasar umat muslimin muslimat, yaitu dengan cara Al-Quran dan hadis kita laksanakan, menjadikan pedoman kemudian kita laksanakan. Ini bukan hanya tentang kebahagiaan duniawi, tetapi juga kebahagiaan abadi di akhirat. Dengan cara seperti itu, bahwasanya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketenangan jiwa, melaksanakan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati di dunia dan juga di akhirat. Dan selanjutnya unsur-unsur kebahagiaan sejati dalam Islam. Jadi di situ kebahagiaan sejati dalam Islam itu memiliki yang namanya unsur-unsur. Unsur yang pertama adalah iman dan takwa. Meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan menjalankan perintahnya. Makanya saya katakan di situ iman dan takwa sangat penting bagi kita tanamkan di dalam jiwa kita dan juga laksanakan dalam perbuatan iman dan juga takwa. Tentunya di situ merupakan bagian dari unsur-unsur kebahagiaan sejati di dalam Islam. Yang selanjutnya unsur-unsur kebahagiaan sejati dalam Islam. Yang kedua ibadah yang tulus. Melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji dengan ikhlas. Bagaimana kategori termasuk ikhlas itu? Maksud di sini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan ikhlas di sini? Melaksanakan suatu perbuatan tanpa mengharap imbalan apa-apa. Itu namanya ikhlas. Makanya setiap melaksanakan ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah yang tulus di situ termasuk kepada unsur-unsur kebahagiaan sejati di dalam Islam. Yang selanjutnya unsur-unsur kebahagiaan sejati dalam Islam bersyukur. Mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah baik besar maupun kecil. Ingat, kita jangan sampai terkecoh dari beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat yang tidak terasa, ada
nikmat yang tampak dan juga tidak tampak bagi kita. Ada yang merasakan juga nikmat tersebut. Oleh sebab itu maka sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu syukur lisan, syukur dalam hati, syukur juga dengan perbuatan. Makanya di situ bersyukur merupakan unsur-unsur dari kebahagiaan sejati di dalam Islam. Jikalau ingin bahagia, maka di situ bersyukur. Yang selanjutnya unsur-unsur kebahagiaan sejati dalam Islam yaitu sabar. Menghadapi cobaan dan musibah dengan sabar dan tawakal. Di situ merupakan unsur atau bagian dari kebahagiaan sejati. Orang yang sabar tentunya Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jikalau Allah sudah bersama kita, tentunya kita sudah dekat dan sudah pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kita dekat kepada yang maha bahagia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya unsur-unsur kebahagiaan sejati yaitu apa di situ? Akhlak mulia. Berperilaku baik, jujur, adil dan menyayangi sesama. Di situ merupakan unsur-unsur kebahagiaan sejati. Artinya apa di situ? Bahwasanya orang yang memiliki akhlak yang baik tentunya hubungan dengan Allah juga baik, hubungan dengan manusia juga baik. Jikalau sudah baik kedua-duanya, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan dengan manusia sama-sama baik, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati di dunia dan juga di akhirat. Yang selanjutnya unsur-unsur kebahagiaan sejati menurut Islam di sini dialah menjaga hubungan baik, memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Menjaga hubungan baik di situ sangat penting. Hubungan baik di sini ada dua. Yang pertama adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bisa meningkatkan ibadah kita, dan juga hubungan yang dengan baik yaitu dengan manusia dengan cara kita menjalin tadi silaturahim yang semakin baik ke depannya. Yang selanjutnya unsur-unsur dari kebahagiaan sejati di situ mencari ilmu. Terus belajar dan mencari ilmu untuk menambah pengetahuan tentang agama dan dunia. Jadi di situ kita mencari ilmu. Ada ilmu yang berkaitan dengan dunia, ada ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Makanya Rasulullah SAW di situ pernah bersabda, jikalau ingin mendapatkan dunia, maka hendaklah dia mendapatkan ilmunya. Jikalau ingin mendapatkan akhirat, maka hendaklah dia mendapatkan ilmunya. Jikalau ingin mendapatkan dunia dan juga di akhirat, maka hendaklah dia mendapatkan ilmunya. Yang selanjutnya di situ yaitu makna unsur-unsur kebahagiaan sejati menurut Islam yang selanjutnya adalah beramal soleh. Memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ya. Di situ dengan cara kita beramal soleh, maka kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Secara langsung dan tidak langsung akan juga memberikan kebahagiaan yang sejati bagi orang tersebut. Perbedaan kebahagiaan sejati dengan kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan duniawi seringkali bersifat sementara dan bergantung pada materi atau kesenangan dunia. Jadi yang dimaksud dengan kebahagiaan duniawi di situ bergantung kepada materi, ya, dan bergantung kepada kesenangan dunia. Lalu perbedaannya apa dengan kebahagiaan sejati? Yaitu kalau kebahagiaan sejati bersumber dari hati yang tenang, dekat dengan Allah dan menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam. Jadi yang dimaksud dengan kebahagiaan sejati di situ, dialah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hati yang tenang dan sesuai dengan ajaran Islam. Kebahagiaan ini bersifat abadi dan mendalam. Jadi kalau kebahagiaan sejati di situ abadi. Karena kenapa? Karena dia akan membawa kebahagiaan sejati tersebut bukan hanya di dunia, melainkan di akhirat juga nanti akan dibawa. Makanya kebahagiaan itu intinya adalah
dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketenangan hati dan juga ketentraman hidup dan sesuai dengan ajaran Islam. Ya, di situ ya. Nah, jadi pentingnya kebahagiaan sejati. Bagaimana pentingnya dari kebahagiaan sejati di situ? Yang pertama adalah ketenangan jiwa. Hati yang tenang dan damai akan membawa kebahagiaan yang hakiki. Jadi orang yang memiliki ketenangan jiwa tentunya dia akan mendapatkan kebahagiaan jiwa dan juga raganya. Pentingnya kebahagiaan sejati yang kedua yaitu keberkahan hidup. Kebahagiaan sejati akan membawa keberkahan dalam hidup di dunia dan juga di akhirat. Makanya di situ keberkahan di situ kita akan dapatkan jikalau sudah mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan juga di akhirat jikalau sudah mengedepankan yang namanya kebahagiaan sejati tersebut. Ya, itu ya. Tujuan. Terus yang selanjutnya pentingnya kebahagiaan sejati, tujuan hidup. Kebahagiaan sejati adalah tujuan utama setiap muslim. Kenapa bisa demikian? Karena ada dua kehidupan yang akan kita jalani, yaitu di dunia dan juga di akhirat. Tentunya orang yang mempunyai patokan dunia sebagai kehidupan yang sebenarnya, dia tidak akan mendapatkan akhirat dan tidak akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau berpatokan dunia dan juga akhirat, maka dia senantiasa akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan hidup tersebut. Makanya di situ ya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Jadi itulah kebahagiaan yang sejati, dialah yang berbahagia jiwa dan juga raganya, dan kebahagiaannya itu adalah sejati, hakiki. Dialah orang-orang yang bertempat tinggal di surga. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Salam jumpa dari saya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, kepada guru-guru kita semuanya dan juga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, dan semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.